Are you excited for a fun learning session? Hi, I'm Fad. I live in Parung, Bogor. My hobby is drawing and watching movie. My favorite color is yellow. Let's have fun and learn together. How to learn with this video? Bagaimana belajar melalui video ini? First, you have to watch the movie or video that linked. Tonton video yang telah ditautkan. Yang kedua, note important thing. Catat hal penting. Dan yang terakhir, do the exercise. Kerjakan tugasnya. Topic for the day is recount text. Kali ini kita akan mengetahui tentang recount text. Sebelum belajar lebih jauh, we have to know what are we going to learn. Kita harus tahu apa yang harus kita pelajari hari ini pada video kali ini. Yang pertama adalah new vocabularies atau kosakata baru. Yang kedua adalah recount text. Jadi kita akan mempelajari seluk-beluk recount text seperti definition atau pengertian, characteristic atau ciri-ciri, dan generic structure atau pembentuk teksnya. Dan yang terakhir kita akan listen a recount text. Jadi kita akan mendengarkan sebuah text recount. New vocabulary. Dengarkan dan ikuti kosakata baru di bawah ini. Bridge, bridge, bridge. Canyon, canyon, canyon. Dot, dot, dot. Faithful, faithful, faithful. Grand, grand, grand. Monument, monument, monument. Pack, pack, pack. Plan, plan, plan. Prepare, prepare, prepare. Road, road, road. Snack, snack, snack. Trunk, trunk, trunk. Next, what is recount text? Karena kita membahas recount text, kita harus tahu apa sih recount text itu. So, recount text is a text that telling the reader about one story, action, or activity that happened in past. Jadi, teks recount ini adalah sebuah teks yang menceritakan sebuah cerita, aksi, ataupun aktivitas yang terjadi di masa lalu dan menjadi sebuah pengalaman. The goal of the recount text is to entertaining or informing the readers. Nah, ini penting untuk kita ketahui. Ini biasanya banyak ditanyakan di soal-soal ujian nasional atau di ujian sekolah, yaitu tentang tujuan dari recount text. Jadi tujuan dari recount text adalah untuk menghibur, to entertaining, atau to informing, memberi informasi kepada pembaca. Now we have to know what is the characteristic of recount text. Pada bagian ini kita akan mengetahui apa sih ciri-ciri dari recount text. Nah, yang pertama, using past tense. Jadi ciri-ciri dari recount text itu selalu menggunakan kalimat-kalimat lampau. Jadi verba-verbanya atau kata kerjanya itu selalu dalam bentuk kedua atau verb term. Nah, biasanya menggunakan simple past tense atau simple continuous tense, simple past, perfect past tense, dan lain-lain. Nah, yang kedua, biasanya recount text ini menggunakan using temporal sequence. Jadi misalnya waktunya itu sudah temporal, misalnya on Monday, on rainy day. Jadi waktunya sudah ditentukan dan dijelaskan. Nah, yang ketiga, using conjunction, this conjunction. Jadi menggunakan kalimat hubung seperti then, before, after. Jadi ada step-step untuk menceritakan kejadian yang lalu, kejadian sebelumnya, atau kejadian selanjutnya.
Nah, yang keempat, ciri dari recount text always focus on specific participants. Jadi fokus pada subjek tertentu, misalnya kepada saya sebagai penulis. Nah, yang kelima, using past action verb. Nah, jadi ciri yang kelima adalah menggunakan kata kerja aksi yang bentuk kedua atau verb to. Seperti contohnya itu seperti went, run, stay, etc. Generic structure. Nah, kita sudah sampai pada bagian ini. Pada bagian generic structure, kita akan mengetahui apa sih struktur umum atau struktur pembentuk dari recount text ini. Yang pertama adalah orientation. Orientation gives the reader the background information. Jadi, orientation ini akan memberikan informasi dasar kepada pembaca. Informasi dasar seperti apa? Contohnya itu, who was involved? Siapa sih yang ada di dalam cerita ini? Terus, where it happened? Di mana kejadiannya terjadi atau cerita ini terjadi? And when it happened? Dan kapan sih kejadian ini terjadi? Nah, untuk yang bagian kedua atau struktur pembangun recount text yang kedua ada events. Events ini series of events order in chronological sequence. Jadi pada events ini kejadian demi kejadian pengalaman diceritakan mulai dari mereka berangkat lalu melakukan apa, pergi kemana, terus ada kendala apa, semuanya diceritakan di events. Nah, yang pada bagian ketiga ada reorientation atau a personal comment about the event or what happened in the end. Jadi pada reorientation ini penulis mengungkapkan kesan pesan terhadap pengalaman yang dia ceritakan atau hanya sekedar komen. Nah, mudah kan caranya untuk mengetahui struktur dari recount text? Nah, setelah kita tahu generic structure and the characteristic, also the goal and definition of recount text, now let's read and listen and analyze this following text. Kita akan membaca dan mendengarkan sebuah teks recount, dan setelah itu kita akan menganalisis mana sih yang orientation, mana sih yang events, mana sih yang reorientation. Oke, siap? Lanjut. John and his friends were going on a road trip. They were driving from Los Angeles to Washington. John had everything planned out. He had prepared CDs with their favorite songs. They would sing along to them the whole way. He even packed his trunk full of their favorite snacks. John picked up his friends early in the morning. He showed them a map. It was full of dots. "These are all the stops we should make," he said. John wanted to see the Golden Gate Bridge, the Grand Canyon, Old Faithful, and many other monuments. "What song should we hear first?" asked John. All his friends were already asleep. They stayed this way the whole trip. Nah, setelah mendengar bagian teks ini, apakah kamu sudah mengetahui mana yang orientation, mana yang event, atau mana yang reorientation? Sudah tahu? Nah, kita bahas sama-sama ya. Check it out. John and his friend were going on a road trip. They were driving from Los Angeles to Washington. Nah, ini adalah bagian orientationnya. Karena pada bagian ini kita mendapatkan informasi dasar tentang cerita. Who involved? Of course, siapa yang ada di dalam cerita ini? Ada John and his friends. And then, where is it? They were driving from Los Angeles to Washington. Jadi kita mendapatkan informasi bahwa kejadian ini terjadi ketika mereka mengendarai dari Los Angeles sampai ke Washington. Events. Nah, pada bagian ini adalah bagian events. Dari mana kita tahu? Karena kita mendapatkan informasi mengenai aktivitas yang dilakukan John and his friends step by step. Maksudnya adalah dari pertama mereka ngapain, terus sampai akhirnya mereka ngapain, terus habis itu mereka ngapain. Contoh,
He even packed his trunk full of their favorite snacks. Nah, dia bahkan mau ngemas kopernya itu penuh dengan cemilan. Nah, pertama kan mereka ngelakuin itu. Nah, kedua selanjutnya John pick up his friends. Terus he show them a map. Jadi kejadian pengalaman road trip mereka diceritakan di sini. Reorientation. Nah, ini adalah reorientationnya pada teks ya. Jadi ini adalah kesan atau komen dari penulis. Yap, kita sudah sampai pada bagian worksheet, yang artinya kita sudah selesai membahas tentang recount text. Apa itu worksheetnya? Yaitu collect all past verbs in the text. Jadi tadi teks road tripnya kalian baca kembali dan kalian collect atau kumpulkan kosakata atau kosakata yang merupakan kata kerja bentuk kedua atau verb 2. Thank you for attending. Please like, comment, share, and subscribe. And don't forget to follow our Instagram too. See you next time!